Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi ba'atsa fil ummiyina rasulan minhum yatlu 'alaihim ayatihi wa yuzakkihim wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmata wa in kanu min qablu lafi dhalalin mubin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dah, amma ba'du. Para bapak ibu yang saya hormati, yang saya cintai karena Allah Subhanahu wa taala, puji syukur kita haturkan kepada Allah Subhanahu wa taala, Rabb kita yang telah menciptakan kita, yang telah memberi rezeki kepada kita, yang telah memberi hidayah kepada kita sehingga kita meniti di dalam jalan dakwah, memenuhi perintahnya Allah dan Rasulnya. Ini nikmat yang sangat besar dari Allah Subhanahu wa taala. Marilah kita ikrarkan kenikmatan ini dengan kita membaca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Salawat dan salam semoga tercurah kepada guru kita yang kita cintai, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang kita sungguh sangat berharap kelak di yaumul qiyamah Allah mengizinkan kita semuanya bisa menatap wajahnya, dan kita berharap di waktu itu Rasulullah pun mau menatap wajah kita, dan kita berharap Rasulullah memberi syafaat kepada kita semuanya di yaumul qiyamah. Allahumma amin. Para bapak, para ibu hormati, kesempatan pagi hari ini kita akan menyampaikan materi yang kami beri judul dengan kisah Nabi Musa alaihissalam. Kemudian di bawahnya ada kalimat kelahiran. Kemudian bawahnya lagi ada tulisan seri 1. Berarti ini tidak hanya satu kali mungkin. Kalau bicara tentang Nabi Musa, saya punya keyakinan Bapak Ibu pasti mengingat di sana ada nama Fir'aun. Di sana ada nama tongkat mungkin. Dan masih banyak lagi kalau kemudian seandainya Bapak Ibu untuk disuruh tentang apa yang diingat tentang Nabi Musa alaihissalam. Yang menarik adalah Al-Quranul Karim ketika mengisahkan dengan Nabiullah Musa alaihissalam itu berbeda ketika Allah mengisahkan dengan Nabiullah Yusuf alaihissalam. Kalau Nabi Yusuf alaihissalam itu kisahnya penuh dalam satu surat, bahkan kemudian suratnya diberi nama surat Yusuf. Dan ceritanya runtut. Tetapi ketika Allah mengisahkan Nabiullah Musa alaihissalam, atau kemudian musuhnya yang kita kenal namanya Fir'aun, maka akan ditemukan di dalam Al-Quran, di setiap juz Al-Quran akan kita temukan kalau tidak Musa ya Fir'aun, setiap juznya. Dan artinya menunjukkan kisah Nabiullah Musa alaihissalam itu, bahasa saya ini, berserakan di mana-mana, tetapi tidak penuh sebagaimana kisahnya Nabiullah Yusuf alaihissalam. Itulah Nabi Musa alaihissalam, sehingga mungkin sebagian, mungkin, ini kata-kata saya mungkin sebagian Bapak Ibu ada yang belum mendapatkan agak lengkap kisahnya Nabiullah Musa alaihissalam. Oleh karena itu mungkin harapan saya pribadi di pagi hari ini adalah kita akan mengetahui banyak, mudah-mudahan mengetahui banyak tentang kisahnya Nabiullah Musa alaihissalam. Oleh karena itu kemudian kita tulis di sini dengan tulisan seri 1. Mungkin besok ada seri 2 dan seterusnya. Mudah-mudahan Allah berikan kita semuanya kesehatan sehingga kita bisa duduk bersama di majelis yang mulia ini. Para bapak, para ibu,
Kalau bicara tentang Nabi Musa, maka kita kemudian mengingat sebuah negeri namanya Mesir. Kalau mengingat Mesir, salah satunya yang kita ingat apa? Piramid. Inilah tempat penguburan para raja-raja Mesir dan keluarganya, kuburannya di sini. Jadi kalau para bapak, para ibu ada kesempatan ziarah, biasanya travel itu kan mungkin beberapa pilihan ya. Ketika mengadakan kegiatan safari haji itu atau umroh ya, umroh. Ketika ada kegiatan umroh itu biasanya nanti ada pilihan. Akan ke Palestina, Turki, bahkan mungkin ke Mesir. Nah, mungkin salah satu titik yang bisa dilihat mungkin salah satunya piramid ini. Kemudian Bapak Ibu, ketika mengingat Nabi Musa maka kita ingat apa ini? Sungai Nil. Kita lihat dulu para ibu semuanya. Kita lihat ini Sungai Nil. Ternyata Sungai Nil itu sangat luas sekali. Luas sekali. Ini menurut penulisan, Sungai Nil itu berasal dari bahasa Yunani. Ya, kita coba lihat, ini Sungai Nil yang luas sekali dan panjang sekali. Ketika bicara Sungai Nil, maka pasti kita akan ingat bagaimana dulu Nabiullah Musa alaihissalam beliau berada di sini. Beliau dialirkan di sungai ini. Dan ternyata para ibu bapak semuanya, ini peninggalan-peninggalan di Mesir, ya, di sekitar piramid, peninggalannya kayak begini. Mungkin kalau di tempat kita ya mungkin Borobudur lah. Nah, ini Sungai Nil, bisa dilihat sekarang kondisinya seperti ini. Jadi sangat luas sekali. Dan ini digunakan untuk pengairan di negeri Mesir. Dan tidak hanya negeri Mesir, beberapa negara-negara lain juga memanfaatkan Sungai Nil itu. Jadi Sungai Nil itu sangat panjang sekali, sampai sekian ribu meter. Nah, sekarang sudah dijadikan bendungan dan digunakan untuk irigasi, sehingga dimanfaatkan untuk pertanian. Nah, kira-kira begitu Bapak Ibu kalau kita ceritakan tentang pendeknya Sungai Nil. Menurut teman-teman saya yang kuliah di Mesir, ini konon, karena saya nggak lihat ke sana langsung, konon Sungai Nil itu masyarakatnya nggak berani kalau kencing di situ, nggak berani, ngormati sekali kebersihannya dan lain sebagainya. Kalau tempat kita yo ada sungai, ada pisang jalan gitu. Itu bedanya kita. Kalau sana betul-betul dihormati, air itu betul-betul dihormati. Sungai ini Bapak Ibu yang dalam, yang panjang. Pertanyaan saya, kira-kira pernah nggak sungai ini kemudian mengalami masa surut? Pernah nggak? Pernah. Ketika kekhalifahan Umar bin Khattab radhiyallahu an, beliau menjadi khalifah kaum muslimin. Dan ketika ada peperangan, kemudian kaum muslimin masuk ke wilayah Mesir, sehingga saya yang memimpin adalah Amr bin As, itu ternyata Sungai Nil itu surut. Padahal kita lihat betapa lubernya airnya, betapa banyak airnya ini. Maka ketika itu, selaku panglima perang, Amr bin As kirim surat karena air Mesir, air Sungai Nil itu surut. Dan kebiasaan orang-orang Mesir ketika surut butuh kurban. Biasanya kurbannya adalah para gadis. Jadi kalau nanti Sungai Nil surut, maka harus menyembelih atau mengorbankan gadis itu dijadikan sesembahan atau dijadikan kurban biar Sungai Nil itu nanti kembali luber, tumbalnya para gadis-gadis, bukan ibu-ibu, nggak laku ibu-ibu. Nah, kemudian Amr bin As
menyurati Umar bin Khattab yang isinya kurang lebih menyampaikan kondisi di Sungai Nil yang surut, dan kemudian adat kebiasaan masyarakat melakukan ritual seperti ini. Maka Umar bin Khattab radhiyallahu anhu itu beliau kemudian karena sibuknya mengurusi rakyat kaum muslimin yang sangat luas itu, beliau nggak sempat pergi ke Mesir, hanya menulis surat yang kurang lebih ringkasnya adalah, surat ini aku berikan, aku tujukan kepada Sungai Nil. Kalau engkau itu surut karena Allah, silahkan surut. Tetapi kalau surut bukan karena Allah, kembalilah seperti semula. Suratnya begitu. Kemudian diberikan kepada Amr bin As dan kemudian dilarung. Allah takdirkan sungai itu kembali normal sampai sekarang. Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, manusia setelah Abu Bakar yang paling mulia di antara para sahabat, dan Rasulullah pun menyampaikan dalam riwayatnya, jika Umar melewati satu jalan, maka setan akan meninggalkan dari tempat jalannya Umar. Kalau kita jika kita melewati satu jalan, maka kemudian kita seperti bintang film setan bergerubut. Nasib itu ya. Baik Bapak Ibu semuanya, kemudian kita akan menyampaikan ini, saya dapat dari keterangan menurut Imam Suyuti, ya, Imam As-Suyuti menyebutkan sebuah riwayat dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu bahwa jarak antara Nabi Musa alaihissalam dan Nabi Isa alaihissalam adalah 1.500 tahun. Sementara antara Nabi Isa dan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah 600 tahun. Ini kemudian saya tulis pen itu penulis, berarti saya yang mengomentari. Nabi Muhammad di usia 40 diangkat menjadi nabi. Lama berdakwah di Mekah 13 tahun. Kemudian sekarang ini adalah tahun 1445 Hijriah. Maka kemudian kalau dihitung adalah 1500 plus 600 plus 40 plus 13 plus 1445 sama dengan 3.598 tahun kira-kira gitu. Maka saya berani mengatakan apa yang kita ceritakan adalah sudah terjadi sekian waktu yang lalu. Boleh dikatakan hampir 3.600 tahun yang lalu, mungkin sekitar gitu. Dan ini diabadikan Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam Al-Quran. Artinya betul-betul ribuan tahun yang lalu ceritanya ada, dan Allah abadikan dalam Al-Quranul Karim. Para bapak, para ibu, kita kemudian lihat bagaimana nasabnya Nabiullah Ibrahim, Musa. Lihat ya, ada nggak yang diberi warna merah itu? Ya, coba lihat, Musa naik kemudian Imran, jadi Musa bin Imran. Imran ini bukan Imrannya yang di sana ada namanya Ali Imran. Kalau Ali Imran nanti terahnya beda. Jadi ini adalah Musa bin Imran, kemudian sampai ke Nabi Yakub, sampai ke Nabi Ishak, dan sampai Nabi Ibrahim. Jadi Musa putranya Imran, bukan Imrannya yang nanti punya anak di sana ada namanya Maryam. Yang di sana nanti ada nama Isa alaihissalam, bukan yang situ. Inilah Musa alaihissalam, putra dari keturunan Nabiullah Ibrahim alaihissalam. Terahnya adalah dari Ishak, Yakub, sampai kemudian Imran dan Musa alaihissalam. Dia punya saudara namanya Harun. Jadi kakaknya Nabi Musa itu namanya Harun. Selisihnya riwayat yang kita baca 1 tahun. Harun
kemudian Musa. Kemudian kita temukan ayat-ayat yang tadi saya mengatakan nek berserakan itu boleh enggak ya? Pokoknya banyak di dalam Al-Quran itu tentang Nabi Musa yang kemudian hanya potongan-potongan ayat. Di antaranya kita bisa menemukan di sini dalam surat Al-Qasas, bisa dilihat yang saya artikan, sungguh Fir'aun telah berbuat sewenang-wenang di bumi dan menjadi penduduknya berpecah belah. Dia menindas segolongan dari mereka, Bani Israel. Dia menyembelih anak-anak laki mereka dan membiarkan hidup anak perempuan mereka. Sungguh dia Fir'aun termasuk orang-orang yang berbuat kerusakan. Al-Qasas ayat 4 ya, ayat 4. Ayat 4. Jadi Allah menyampaikan tentang Fir'aun, dan kemudian di dalam surat Al-Baqarah kita bisa melihat di dalam ayat yang ke-49 Allah menyampaikan wa idz najainakum min ali fir'aun yasumunakum su'al adzab al-ayah. Di sini Allah menyampaikan, dan ingatlah ketika kami menyelamatkan kamu dari Fir'aun, maksudnya Musa alaihissalam dan pengikut-pengikut Fir'aun. Mereka menimpakan siksaan yang sangat berat kepadamu. Mereka menyembelih anak laki-laki dan membiarkan hidup anak perempuan. Maka kita bisa mengetahui bagaimana kekejaman Fir'aun, yaitu suka membunuh anak laki-laki dan membiarkan hidup perempuan. Apa penyebabnya? Nggak mungkin orang melakukan itu kecuali ada sebab. Di dalam tafsir-tafsir yang kita temukan ada dua, tetapi saya akan menyampaikan satu saja yang paling populer. Fir'aun ini dia bermimpi. Dalam mimpinya ada api yang sangat besar sekali. Yang api itu berjalan dari Palestina sampai ke Mesir. Jadi Mesir dengan Palestina kan dekat. Palestina, Mesir itu kan dekat. Api itu berjalan dari Palestina sampai ke Mesir, kemudian melalap, memakan, membakar rumah-rumah dari orang-orang Mesir, dari suku Kipti. Fir'aun ini adalah suku Kipti, dan membiarkan api itu tidak membakar perkampungan Bani Israel. Itu mimpinya tidak satu kali. Kalau ibu-ibu bahwa mimpi yang sama tidak satu kali, kira-kira jenengan merasakan sesuatu enggak? Sesuatu banget. Maka kemudian Fir'aun mengumpulkan para tukang sihirnya, para menterinya, para nujumnya. Dalam rapatnya kemudian kesimpulannya adalah bahwa ini pertanda nanti kita akan dikalahkan oleh orang-orang Palestina dari kalangan Bani Israel. Maka titahnya Fir'aun adalah bunuhlah laki-laki dan biarkan hidup perempuan. Kita sampaikan dulu Bapak Ibu. Orang-orang Bani yang kita kenal dengan namanya Bani Israel itu aslinya bukan orang Mesir. Aslinya bukan orang Mesir. Dulu mereka tinggalnya adalah di wilayah Palestina. Kenapa kok kemudian mereka hidup di Mesir? Itu berawal, kalau ibu-ibu masih ingat, tapi dulu belum nyampe rampung ya. Itu pertama kali yang pergi ke Mesir adalah Nabiullah Yusuf alaihissalam. Kemudian proses panjangnya beliau diangkat menjadi penguasa, salah satu penguasa, menteri kerajaan. Bahkan riwayat yang lain mengatakan menjadi raja. Tetapi ketika beliau menjadi penasihat raja, bahkan kemudian beliaulah yang memberi saran kepada raja tentang bagaimana menghadapi paceklik yang selama 7 tahun itu. Dan kemudian dientaskan dari paceklik itu, maka sangat bahagianya Raja Mesir itu meminta Yusuf alaihissalam untuk mengajak keluarga besar Bani Israel pindah ke Mesir.
Dengan demikian beranak pinaklah karena diberi tanah yang luas dari Raja Mesir dan tinggallah di sana. Ya, dalam waktu yang panjang, karena mungkin perebutan kekuasaan di Mesir atau mungkin juga kesombongan orang-orang Bani Israel, akhirnya kemudian dikalahkan dan berganti kekuasaan. Maka yang awalnya Bani Israel itu menjadi kaum yang terhormat di Mesir, sekarang menjadi kaum yang paling lemah di Mesir, paling tertindas di Mesir, yaitu mereka adalah para budak. Jadi mereka itu kalau kita mengatakan sudra ya, betul ya, ada kasta sudra. Nah itu orang-orang Mesir menjadi manusia yang paling rendah, cuma dijadikan budak. Maka dalam prosesnya ketika mimpi Fir'aun ini kemudian memutuskan bahwa harus dibunuh setiap laki-laki dari orang-orang Palestina atau dari Bani Israel yang sudah beranak pinak ribuan ini yang berada di Mesir ini, dalam waktu tertentu kemudian para suku Kipti, penduduk asli Mesir mengatakan, ya Fir'aun, kalau nanti dibunuh semuanya gimana? Kan kita ini adalah orang yang hidupnya nikmat. Kita hidupnya nikmat. Kalau kemudian laki-laki itu dibunuh, nanti nggak ada generasi yang akan kita gunakan untuk tugas-tugas bekerja yang kita miliki, baik pertanian dan sebagainya. Maka kemudian Fir'aun berubah dalam waktu berikutnya adalah, kalau begitu kita lakukan 1 tahun, kita biarkan anak-anak Bani Israel hidup, 1 tahun berikutnya kita bunuh. 1 tahun berikutnya kita beri kesempatan hidup, 1 tahun berikutnya kemudian kita bunuh. Dan kebetulan pada masa Harun, kakaknya Nabi Musa ini, tahun itu undang-undangnya tidak ada pembunuhan. Dan pada masa Nabi Musa lahir, di situ kemudian ditegakkan undang-undang seluruh Bani Israel, anak-anaknya dibunuh. Maka para menteri-menterinya, para bidan-bidannya itu melacak. Dilacak para ibu-ibu yang mereka dari Bani Israel, cuma Bani Israel. Kalau orang Kipti enggak, cuma Bani Israel. Siapa perempuan yang hamil kemudian didata, kapan kelahirannya, dan bidannya adalah orang-orang mereka. Nanti kalau ketahuan laki-laki, sembelih. Nggak bisa dibayangkan ya, laki-laki sembelih, perempuan hidupkan, laki-laki terus begitu. Yang menarik adalah Allah takdirkan ketika kehamilan ibunya Nabiullah Musa alaihissalam, dalam keterangan ada yang menuliskan namanya Zukabat, ibunya Nabiullah Musa alaihissalam itu Allah takdirkan ketika hamil tidak kelihatan. Ya memang sesuatu itu bisa saja terjadi. Sesuatu bisa saja terjadi. Kemudian ketika ibunya Nabiullah Musa alaihissalam itu melahirkan Nabi Musa, itu juga tidak diketahui. Kebetulan rumahnya Nabi Musa atau Zukabat atau Imron, kan suaminya Zukabat kan Imron, ya kan? Itu rumahnya di pinggiran Sungai Nil. Jadi airnya mungkin deras, mungkin ketika bersalin melahirkan nggak ketahuan, dan ketika jeritan sang jabang bayi Musa juga nggak ketahuan, gitu. Tetapi kan ini undang-undang, kalau ketahuan sembelih. Saya nggak bisa bayangkan kalau kondisi seperti ini seperti ibu-ibu ya, dan bapak-bapak yang punya anak di tahun itu. Maka kemudian Allah menyampaikan di dalam surat Toha ini, id auhayna ila ummika ma yuha, yaitu ketika kami mengilhamkan kepada ibu Musa sesuatu ilham. Apa ilhamnya? Adalah ibunda Musa alaihissalam itu kemudian beliau membuat
kotak, ya kotak yang dalam bahasa sananya dulunya namanya tabut. Nanti saya sampaikan tentang tabut atau kotak itu atau keranjang. Yang keranjang ini intinya tidak bisa, air itu nggak bisa nyerap, nggak bisa masuk ke dalam bayi yang di situ ada Nabi Musa alaihissalam. Jadi Nabi Musa itu dimasukkan ke dalam tabut. Kalau saya ngomong tabut sudah cetok ya. Itu maksudnya kotak tadi yang dibuat oleh Ibunda Musa alaihissalam. Dimasukkan ke dalam tabut dan kemudian diikat. Nanti setelah selesai menyusuinya, kemudian dilepas terapung-apung di sungai biar nggak kelihatan. Dan nanti ketika sudah waktunya untuk ditetek ini kenapa? Oh iya. Ketika sudah waktunya disusui, ditarik kembali, disusui. Ketika sudah dianggap kenyang, dilepas lagi. Kemudian ketika sudah waktunya disusui, disusui. Itu yang dilakukan oleh ibunya Nabi Musa alaihissalam. Coba kita lihat redaksi terjemahan surat Al-Qasas ayat 7. Dan kami ilhamkan kepada ibu Musa, susuilah dia Musa, dan apabila engkau khawatir terhadapnya, maka hanyutkanlah dia ke sungai Nil. Jadi ditetei, lepas, diikat, nanti ditarik kembali, kemudian ditetei lagi, lepas lagi. Dan janganlah engkau takut dan jangan pula bersedih hati, sesungguhnya kami akan mengembalikan kepadamu dan menjadikan salah seorang rasul. Dalam waktu tertentu, ketika ibunda Musa alaihissalam itu netei, krungu suara gembruduk. Bahasa Indonesia gembruduk ini angel, Pak. Suara pasukan Fir'aun yang datang ke perkampungan Bani Israel dan mendekati rumahnya ibunda Musa ini. Karena saking kagetnya sampai lupa, kemudian Nabi Musa itu dilepas begitu saja. Dan talinya kemudian tidak diikat di sebuah kayu atau rumput. Kemudian berjalanlah peti Musa alaihissalam. Bayangake sing bayi sing wis tak simpeni ternyata keli. Apa yang terjadi? Kemudian Allah menyampaikan, dan apabila engkau khawatir terhadapnya, maka hanyutkanlah dia ke sungai, dan janganlah engkau takut dan jangan pula bersedih hati. Ini kalimat yang menarik. Sesungguhnya kami akan mengembalikannya kepadamu dan menjadikan salah seorang rasul. Allah menjanjikan gandeng, kemudian Nabi Musa itu ternyata hanyut ke sungai. Itu ibunda Nabi Musa diceritakan begini. Diceritakan dalam surat ini. Ya, ini. Surat Toha ayat 39, yaitu letakkanlah dia Musa di dalam peti. Ya ini. Kalimat peti di sini dengan tabut. Fitabut. Ya. Kemudian hanyutkanlah dia ke sungai Nil, maka biarlah arus sungai itu membawanya ke tepi. Dia akan diambil oleh Fir'aun musuhku dan musuhmu. Kemudian Bapak Ibu semuanya, Nabi Musa itu hanyut. Ibunda Nabi Musa itu betul-betul sebenarnya tidak siap. Tetapi Allah menyampaikan, nggak usah takut, nggak usah bersedih hati, nanti aku akan kembalikan lagi. Coba bayangkan, jangan takut, jangan bersedih hati, nanti akan aku kembalikan. Ini pakai nalar bisa nggak? Nggak bisa. Jangan misalnya ada bayi kemudian di kali ya, kali itu yang mana? Sana atau sini? Sana. Kemudian engkau harap balik ke mana gini? Ya baliknya tapi sudah nggak nyawanya ya. Itu kemudian mengalir begitu, dia nggak tahu, tapi Allah menyampaikan nanti akan aku kembalikan. Ini sudah bicara wilayah iman. Akal nggak nyanda itu. Akal nggak nyanda. Betapa seorang ibu yang sangat mencintai anaknya,
tetapi kemudian akhirnya harus berpisah dengan anaknya. Dan air membawanya. Padahal kita tadi lihat gambaran Sungai Nil luas, panjang. Dan jangan-jangan dulu kala mungkin banyak hewan-hewan yang membahayakan. Tapi karena keimanan kemudian dibebaskan, dibiarkan begitu saja. Dan ibunda Nabi Musa ini dalam surat Al-Qasas ayat 11 mengatakan, dan dia ibunya Musa berkata kepada saudaranya perempuan Musa. Jadi punya Mbak Yu ini. Katanya, ikutilah dia, maka kelihatan olehnya Musa dari jauh, sedang mereka tidak menyadarinya. Jadi kemudian ada satu pendapat. Itu ketika ternyata Nabi Musa itu di bawah air, ibunya kemudian ngendika sama putrinya, Nduk, adimu Kelly, tututi Nduk. Dan kemudian Mbak Yunya itu menututi kan mengikuti aliran sungai yang di situ Nabiullah Musa alaihissalam berada di situ. Dilihat, diamati terus, dan ternyata kemudian peti itu merapat di istana. Peti itu merapat di istana. Kenapa kok nggak ngalir terus tapi kemudian mepet ke istana? Ya ini memang Allah ya. Kemudian merapat di istana. Ketika itu, kemudian setelah merapat di istana, Allah juga menceritakan di sini, maka kemudian istrinya Fir'aun yang kebetulan ketika itu mungkin ada kolam renangnya, sedang main-main sama dayang-dayangnya, melihat ada peti. Coba itu ada peti kok menarik sekali. Ada apa di dalamnya? Kemudian dayang-dayangnya mendekat dan ternyata seorang bayi. Padahal riwayat yang saya baca, yang saya dengar, yang saya dapati, itu Fir'aun nggak punya anak laki-laki. Dilalah niku anaknya rata-rata perempuan, anaknya perempuan. Maka ketika istri Fir'aun yang dikenal namanya Asyah ini, binti Muzahim, itu melihat bayi laki-laki, dan Allah jadikan Nabi Musa itu wajahnya tampan. Dan memang setiap nabi itu wajahnya tampan. Itu langsung, waduh ini eman-eman ini. Dilihat ini laki-laki, tapi undang-undang ketika itu harus dibunuh. Tapi eman-eman. Maka kemudian Asyah itu dia tertarik dan membopong Musa alaihissalam, dan kemudian dia menghadap Fir'aun. Para dayang-dayang mengatakan jangan, nanti paling-paling dibunuh. Enggak apa-apa, aku akan bertemu dengan Fir'aun dan kemudian aku akan sampaikan masalahnya. Maka dipungutlah oleh keluarga Fir'aun, maksudnya istrinya, dia menjadi musuh dan kejadian bagi mereka. Sungguh Fir'aun dan Haman bersama para tentaranya adalah orang-orang yang bersalah. Maka kemudian Asyah itu membawa di hadapan Fir'aun. Fir'aun melihat Nabi Musa alaihissalam dan ternyata laki-laki. Maka Fir'aun mengatakan bunuh dia. Tapi Asyah mengatakan jangan, barangkali kelak bermanfaat bagi kita. Fir'aun mengatakan itu manfaat bagimu, tapi bagi aku tidak. Ini saya dapat keterangan dari Ibnu Abbas. Dalam riwayatnya Ibnu Abbas itu mengomentari ketika Asyah mengatakan ini mudah-mudahan bermanfaat bagi kita, tapi Fir'aun mengatakan itu manfaat bagimu tetapi bagi aku tidak. Ini komentar Ibnu Abbas mengatakan kalau seandainya Fir'aun itu mengatakan seandainya itu juga bermanfaat bagiku, maka Allah berhak bisa memberi hidayah padanya. Ini kalimat itu penting, Bu. Nek jenengan sedih, ojo banget. Nek jenengan seneng, ojo banget. Ini kan hadis. Rasulullah mewanti-wanti, janganlah kamu itu mencintai kepada orang itu berlebihan.
Barangkali yang kamu cintai berlebihan, suatu-waktu kamu akan membenci padanya. Janganlah kamu itu membenci orang berlebihan. Barangkali suatu-waktu kamu akan mencintai dia. Mungkin jenengan ada yang punya pengalaman. Nah, kemudian atas saran dari Asyah ini, Fir'aun mengurungkan untuk membunuh Nabi Musa alaihissalam. Coba ini kita bisa mengatakan betapa seorang perempuan itu yang dianggap lemah, itu suaranya sangat didengar bagi para laki-laki. Betul Pak? Nggih. Sing dengane jenengan arak ngono ora kena ora, kemudian ibu mengatakan, "Kono lho Mas." Akhirnya kemudian bapak-bapak berubah. Ibu-ibu, jenengan itu sebenarnya orang yang sangat kuat, bahkan mungkin kekuatannya melebihi para bapak dengan rayuannya. Dan ya kan kita bisa bayangkan undang-undang loh, ya kan? Undang-undang setiap bayi laki-laki dari Bani Israel. Loh kok tahu Bani Israel? Mungkin nampak, kulitnya itu mungkin nampak. Kulit orang Kipti itu dimungkinkan adalah cenderung kehitam-hitaman. Nek jenengan cenderung kecoklatan. Makanya saya pernah ngomong di hadapan Bapak Ibu itu kan jenengan kan bukan black sweet, tapi brown sweet gitu. Jadi kulitnya orang-orang Bani Israel itu kelihatan, mungkin cenderung bersih. Karena bidadari Nabi Ibrahim orangnya bersih kulitnya. Nah, kelihatan kulitnya, maka kemudian Fir'aun mengurungkan padahal undang-undangnya membunuh setiap bayi laki-laki, tetapi karena proposal istrinya Fir'aun tidak jadi. Bapak Ibu semuanya, apa yang terjadi? Ini Nabiullah Musa alaihissalam yang Allah ceritakan di dalam surat Al-Qasas ayat 9, yang artinya, dan istri Fir'aun berkata, dia adalah penyejuk mata hati bagiku dan bagimu, janganlah kamu membunuhnya, mudah-mudahan dia bermanfaat kepada kita atau kita ambil dia menjadi anak. Jadi proposalnya itu seperti itu, mudah-mudahan bermanfaat bagi kita dan kita angkat dia menjadi anak, barangkali kelak menjadi pemimpin. Setelah berada di istana, Nabi Musa alaihissalam yang namanya bayi, ketika nggak minum ya pripun? Nangis. Maka kemudian gusarlah Asyah, istrinya Fir'aun ini. Gusarlah Asyah, resahlah dia ketika melihat kondisi sang jabang bayi yang sangat dicintai, karena dikatakan menyejukkan pandangan. Qurratu ainin li walak, gitu kan, menyejukkan pandangan. Jadi Nabi Musa itu dijadikan setiap orang yang melihat bayi itu mesti senang. Dan ibunda Asyah itu sangat mencintai Nabiullah Musa alaihissalam, maka ketika melihat sang jabang bayi nangis itu gusar sekali. Gusar sekali. Karena kegusarannya ini, maka minta para pegawai kerajaan, siapa perempuan-perempuan yang lagi menyusui bayi, tolong susui anak asuhku ini, anak angkatku ini. Maka kemudian mereka membantu dan ternyata tidak ada satupun perempuan yang menyusui itu, tidak ada yang Nabi Musa tidak mau dengan susuan mereka. Semakin gusarlah Asyah, kemudian membuat pengumuman, sifatnya terbuka bagi rakyat Mesir yang mereka bisa menyusui anak angkat kerajaan, maka akan mendapatkan hadiah yang banyak dari kerajaan. Kunjungilah, datangilah. Buatlah pamflet-pamflet di Kabupaten Temanggung gitu kan. Ibu-ibu yang wah atak melu ikut ini, nanti kan hidup di kerajaan, makan enak, dapat gaji kerajaan, tinggal di istana, wah insya Allah rebutan itu ibu-ibu. Pengumumannya merata, dan pengumuman ini sampai ke telinganya ibunda Musa alaihissalam. Maka kemudian nyuruh
Mbak Yunya tadi, ini riwayat yang kedua. Coba lacak, benar nggak itu anakku, adikmu? Dilacak, benar. Sampai kemudian menceritakan ibu, datanglah ikut sayembara. Ibunda Musa alaihissalam tergopoh-gopoh, saking senengnya mau menyusui anaknya, ikut lomba sayembara penyusuan. Sesampainya di istana kemudian beliau ikut antrian panjang. Ada orang-orang parahan ikut di sana ya. Antrian panjang gitu. Sampai pada jatahnya ibunda Nabi Musa alaihissalam, karena semuanya ditolak sama Nabi Musa, nggak mau mimik. Dan ketika mendekatinya dan didekap di pangkuan ibu Zukabat, ibunya Musa alaihissalam itu, Nabi Musa langsung menetek dan ibunya Musa sangat bahagia sekali. Nggak bisa dibayangkan. Ditanya, ini siapa ini? Sama Fir'aun. Ini siapa ini? Kok bisa menyusui? Itu kemudian mengatakan, saya adalah seorang perempuan yang handal dalam menyusui anak. Kalau ngomong ini anakku, sembelih. Ini saya tertarik dengan salah satu hadis yang panjang yang ceritanya kurang lebih begini. Dalam suatu riwayat, Rasulullah SAW dalam suatu peperangan atau kejadian mengibaratkan, itu beliau menyampaikan, sahabat, ada seorang perempuan yang dalam peperangan dia mencari-cari anaknya ke sana kemari, nggak ketemu-ketemu. Dia menjumpai anak mati, sudah terbunuh. Dia cari ke tempat yang lainnya, menjumpai anak terbunuh. Dia mencari kemana-mana dan akhirnya dia menjumpai anak, dan ternyata itu anaknya. Dia dekap anaknya dan kemudian dia teteki anaknya, dan dia tidak malu karena sangat senangnya melihat anaknya, sampai mohon maaf dia kelihatan teteknya karena menyusui anak itu. Kemudian Rasul menyampaikan, coba wanita yang meneteki anak tadi, yang dia mencari-cari kemana-mana anaknya tadi nggak ketemu-ketemu, coba sekarang kalian ambil kayu bakar. Setelah api itu menyala, rebut anak itu, bakar anak itu. Kemudian sahabat menyampaikan, ya Rasulullah, bagaimana perempuan itu mengizinkan anaknya diambil untuk dibakar? Gak mungkin lah ya Rasulullah, pasti akan berusaha semaksimal mungkin agar anaknya tidak terbakar. Apa kata Rasulullah? Dia menyampaikan, perempuan yang sangat mencintai anaknya, yang tidak ketemu anaknya, kemudian ketemu anaknya, menetekinya, dia berkorban dan tidak rela seandainya anaknya dibakar, maka Allah lebih mencintai kepada orang yang beriman, yang bertobat kepada Allah, ketimbang perempuan mencintai anaknya. Allah lebih itu. Allah lebih penerima tobat kepada hambanya. Allah lebih penyayang kepada hambanya, yang hamba itu mau kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Masya Allah ya, Allah itu sangat mencintai kita ya kalau begitu ya. Halo? Kok kayak dengar-dengar banget? Kan memang kemudian ada hadis yang panjang yang menarik begini. Rasulullah juga mengibaratkan begini. Ada seorang penunggang kuda atau unta. Dalam perjalanan panjangnya kemudian dia penuh dengan muatan kendaraan itu. Dia kelelahan dan berhenti di sebuah tempat, kemudian dia berlindung di bawah pohon. Tiba-tiba kemudian dia terantuk dan lupa menambatkan kendaraannya, padahal penuh dengan muatan. Setelah cukup waktu dia kemudian bangun dari tidurnya, dia kemudian melihat kanan kirinya, ternyata kendaraannya sudah tidak ada di situ. Betapa kagetnya. Saya cuma membayangkan, kita juga sama kok Bapak Ibu. Betul enggak? Jenengan ke pasar, melebu pasar, naruh motor, ternyata kuncinya ada di motor. Gitu kan? Astagfirullahaladzim.
kuncinya nang motor. Kira-kira jenengan kaget nggak? Gelagapan, kemudian keluar, ternyata motornya sudah nggak ada di situ. Lemes nggak? Ah, itu hadisnya gitu, begitu kira-kira. Dia kemudian lemas sekali karena kendaraannya itu meninggalkan, padahal itu penuh dengan muatan. Ada STNK-nya, ada ATM-nya, gitu kan. Nek kita itu penuh dengan muatan. Pada waktu lemes kayak gitu, dia bersandar di bawah pohon itu, meyakini bahwa kendaraannya itu hilang. Tiba-tiba si kendaraan unta atau kuda itu mendekatinya. Mendekati dia, kemudian sangat senangnya dia lihat lapak-lapaknya di kuda itu nggak ada yang hilang satupun, di kendaraan itu nggak ada yang hilang satupun, barangnya nggak ada yang berkurang. Maka kemudian karena berbahagia dan mengatakan, ya Allah, Engkaulah hambaku dan aku adalah Tuhanku. Halo? Bisa dipahami nggak? Ya Allah, Engkaulah hambaku dan aku Tuhanmu. Kualik ya? Kualik. Maka kata Rasulullah, Allah lebih suka kepada seorang hamba yang kembali kepada Allah, maksudnya bertobat kepada Allah, daripada hamba yang tadi kehilangan barangnya itu sampai dia kemudian ucapannya keliru, ngucap kayak gitu. Itulah Allah Bapak Ibu kepada kita semuanya. Makanya Masya Allah kalau banyak bertobat, mudah-mudahan kita diampuni Allah Subhanahu Wa Taala. Jenengan do dosa toh? Oh jujur banget banyak. Baik Bapak Ibu. Kemudian ibunda Nabiullah Musa alaihissalam itu menyusui. Dan ini ceritanya dalam Tuhan kita lihat ketika saudara perempuan berjalan, maksud saudara Musa itu berjalan, lalu dia berkata kepada keluarga Fir'aun, bolehkah saya menunjukkan kepadamu orang yang akan memeliharanya? Maka kami akan mengembalikan kepada ibumu agar senang hatinya dan tidak bersedih hati. Ibunda Nabi Musa melepas atau kemudian terlepas Nabi Musa dari tangannya, kemudian mengalir ke sungai Nil dalam keadaan ketakutan, dan Allah menyampaikan, gak usah takut, aku kembalikan kamu dengan caranya aku. Dan ternyata kemudian ketemu di mana? Di istana. Dikembalikan enggak? Dikembalikan. Maka ibunda Nabiullah Musa alaihissalam menyusui itu, dan Asyah binti Muzahim sangat berbahagia ketika Nabi Musa ada yang menyusui. Maka kemudian minta, ibu tinggal di istana, asuhlah anakku ini, meskipun anaknya dia, asuhlah anakku ini sampai 2 tahun penyusuan. Maka ibunda Nabi Musa itu mengatakan, mohon maaf saya nggak bisa ke istana karena saya punya anak-anak di sana, dan kemudian saya punya suami, saya harus melayani suami. Maka kemudian Asyah mengatakan, boleh, silakan kamu tetek dia, nanti setelah kenyang bawa kembali. Tetek dia, setelah kenyang bawa kemari. Itu yang dilakukan oleh ibunda Musa alaihissalam selama 2 tahun seperti itu. Tetap kembali enggak? Kembali. Janji Allah itu luar biasa. Sehingga keyakinan ini Bapak Ibu, Allah menyelamatkan Nabi Musa alaihissalam ketika bayi-bayi yang belum tahu apa-apa, nggak bisa netek, nggak bisa apa-apa, mengalir di sungai, Allah kembalikan, Allah selamatkan. Ini dalam satu riwayat dikatakan Nabi Musa itu keyakinannya sebagaimana ketika itu, yaitu ketika dikejar oleh Fir'aun, nanti ke depan kita nyampe, dikejar oleh Fir'aun dan pasukannya, ketika para kaum Bani Israil mengatakan, ya Musa, kita terkejar dan kita tertangkap. Musa mengatakan, tidak, Allah bersama kita. Keyakinan itu adalah keyakinan beliau mengingat masa lalu, seorang bayi diselamatkan dan kemudian hidup sampai sekarang, dan Allah tidak akan membiarkan. Dulu belum menjadi nabi, tapi sekarang menjadi nabi, itu pasti Allah lebih dari itu. Itu keyakinan Musa alaihissalam. Ibu bapak,
Kemudian setelah genap 2 tahun, janji Asyah binti Muzahim ini ditepati, yang dia membuat sayembara, siapa yang bisa merawat anakku akan mendapatkan hadiah dari kerajaan. Setelah genap 2 tahun, kemudian dia meminta kepada para pejabat kerajaan, yuk kalian semuanya keluarkan harta kalian, beri hadiah perempuan ini. Nek sing ngendika kaya ngono bojone presiden pripun, Pak? Nek jenengan bayangke jenengan jadi menteri-menterinya, ya Pak, menteri-menteri presiden, menterinya presiden, yo Pak presiden, Ibu presiden mengatakan, Bu, tulung nggih niki sampun kalih tahun niki kula bagek diparing hadiah mbok jenengan do ikut, kula yakin karena juga cari muka toh. Mereka kemudian berbondong-bondong memberi hadiah kepada ibunda Nabi Musa. Riwayat mengatakan hadiah itu menumpuk-numpuk sangat banyak sekali, dan hadiah yang paling banyak diberikan Asyah binti Muzahim kepada ibunda Musa alaihissalam. Bayangkan Bapak Ibu, anaknya sendiri ditetek sendiri dapat gaji lagi. Jenengan sing gaji sapa? Itulah Musa alaihissalam, barokah. Orang yang hidup dengan Nabi itu barokah. Makanya ada tafsir para salih itu mengatakan orang yang hidup dengan Nabi itu barokah. Orang yang hidup dengan orang salih itu barokah. Orang yang memiliki anak salih itu barokah. Dan orang tua yang punya anak yang hafal Al-Quran itu lebih berbarokah. Ibu-ibu cita-citalah anak-anak jenengan hafal Al-Quran, minimal kul huwallah gitu. Ngici. Karena barokah itu. Dan barokahnya luar biasa, itu dinikmati oleh Asyah binti Muzahim. Asyah itu betul-betul memiliki seperti anaknya sendiri, diasuh seperti anak sendiri. Kelak ketika Nabi Musa alaihissalam menjadi nabi, Asyah itu beriman. Beriman Bapak Ibu, beriman. Dan ternyata keimanan Asyah itu ketahuan Fir'aun. Al-Quran dalam surat Tahrim ya, itu kan diceritakan. Ada yang hafal surat Tahrim? Nek saya mau coni keliru tak bahaya ini. Karena masuk ini. Surat Tahrim, Allah menyampaikan di dalam ayat itu dengan kalimat gini. Wa daraballahu mathalan lil ladzina amanu imra'ata fir'aun idz qalat rabbibni li indaka baitan fil jannah wa najini min fir'auna wa amalihi wa najini minal qaumidz zalimin. Ini ucapan Asyah. Jadi Asyah ini ketika beliau ternyata keimanannya itu ketahuan Fir'aun, marah banget Fir'aun. Kemudian dieksekusi. Eksekusinya dibunuh. Satu riwayat diceritakan kemudian di hadapan rakyat banyak, kemudian dipenteng kayak gini, kemudian beliau dipenggal lehernya. Atau riwayat lain mengatakan digantung karena keimanannya dan berdoa Rabbibli indaka baital fil jannah wa najini min fir'auna wa amalihi. Itu kemudian mengatakan, ya Rabbi, jauhkanlah aku dari Fir'aun dan tentaranya dan berilah aku rumah di surga. Allah kabulkan. Makanya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, beliau dalam sabdanya menyampaikan ada 4 perempuan wanita yang paling mulia di muka bumi. 1, Asyah binti Muzahim. Siapa suaminya? Fir'aun. 2, Maryam. Siapa suaminya? Oh, enggak ada. Kemudian ketiga dah Khadijah binti Khuwailid. Siapa suaminya? Rasulullah. Kemudian Fatimah Zahra. Siapa suaminya? Ali. 4 orang ini adalah wanita-wanita mulia di dunia dan di akhirat. Kemudian saya pernah membaca, tapi karena bukunya dipinjam orang, saya nggak tahu riwayatnya. Itu judulnya adalah Kisah Para Nabi yang ditulis oleh Ibnu Katsir. Tapi saya nggak tahu riwayatnya karena hilang, bukunya dipinjam orang, nggak dikembalikan. Itu dikatakan begini. Rasulullah itu besok di surga akan menikahi 2 wanita dunia. Rasulullah besok di surga akan menikahi 2 wanita di dunia. Yang belum menikah bukan jenengan.
GR, yaitu Asiyah binti Muzahim, karena nggak ada yang layak menikahi beliau kecuali Rasulullah. Dan yang kedua adalah Maryam, karena nggak ada layak laki-laki manapun yang menikahi Maryam kecuali Rasulullah. Maka Rasulullah akan menikahi dua wanita mulia itu di surga. Bu, Pak, nek oleh undangan mangkat nggih. Mbok meninggal toh. Ya, berarti kan jeneng swarga dewi. Kemudian Bapak Ibu, waktunya sudah habis ya. Kita ambil hikmahnya aja, penutupnya begini. Hikmah dari kisah Nabi Musa alaihissalam ketika bayi adalah mimpi seorang pemimpin bisa saja membahayakan manusia. Mimpi seorang pemimpin, kalau itu mimpinya yang kadang-kadang yang merugikan, bisa membahayakan manusia. Mungkin bisa dengan mimpi itu ya angan-angan pemimpin yang angan-angannya begini, kemudian ditunaikan dan akhirnya bisa membahayakan rakyatnya. Bisa terjadi. Bisa terjadi. Contoh loh Pak. Nah, itu bisa terjadi. Punya bayangan, angan-angan, kemudian ditunaikan ternyata akhirnya merugikan rakyatnya. Itu bisa terjadi. Itu mimpi. Kemudian yang kedua, kuatnya keyakinan tawakal ibu Nabi Musa alaihissalam. Tawakal Bapak Ibu. Ibu Musa ini kan di dalam ayat tadi kan wa auhayna ummu Musa, dan kami wahyukan kepada ibu Musa. Itu ada yang mengatakan kalau begitu ibu Musa itu nabi karena menerima wahyu. Itu pendapat Zahiriyah. Ya, seorang ulama dari mazhab Zahiriyah itu mengatakan begitu. Ada seorang perempuan yang jadi nabi, yaitu Asiyah binti Muzahim, Maryam, Asiyah binti Muzahim, Maryam, dan satu lagi yang terkenal Asiyah, Maryam. Saya lupa satunya. Tapi inti ini, Maryam kan juga dapat perintah Allah, hentakkan kakimu. Itu sampai mengatakan seorang nabi, meskipun ditolak oleh para ulama karena nggak mungkin nabi itu seorang perempuan, tapi mendapatkan wahyu, maka ulama mengatakan itu ilham. Jadi ibu-ibu gini, ibu-ibu itu bayangkan gini, bayangake iki kok koyong ini bahayani, iki kalau kemudian saya begini, dan yang begini menurut bayangan ibu itu benar. Nah, ini namanya Allah ilhamkan kepada ibu-ibu. Itu yang Allah berikan kepada ibunda Nabi Musa alaihissalam, itu Allah kuatkan tawakalnya kepadanya. Coba bayangkan, logika nggak jalan, seorang bayi mengalir di sungai dan kemudian sampai ke tempat musuhnya dan tidak dibunuh, tetapi Allah kembalikan berada di tabut peti. Nanti ke depan kita akan menyebut peti ini dalam sesuatu yang lain, insya Allah. Peti itu menjadi sesuatu yang luar biasa bagi orang-orang Bani Israel. Kemudian Allah tidak pernah ingkar janji. Ibu, tadi cerita itu benar nggak kejadian ini? Saya ulangi, kejadian itu benar nggak? Benar terjadi, maka sebagaimana benarnya besok kita akan mati dan akan dibangkitkan Allah Subhanahu wa taala. Orang yang beriman itu akan dimasukkan ke dalam surganya, dan orang yang durhaka akan masuk ke dalam nerakanya. Itu janji Allah pasti. Dan Allah tidak pernah mengingkari janji. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.